Sahabat Shalom, malam ini kita akan belajar kembali tentang satu kata, yaitu sadik, sadikim, orang-orang benar. Dan ini muncul karena sebenarnya ada banyak pertanyaan, banyak kerisauan. Orang-orang risau, orang-orang beriman itu risau. Ketika saya dianiaya, kenapa doa saya tidak didengar? Ketika saya menderita, kenapa doa saya tidak didengar? Jadi orang berpikir bahwa Tuhan yang penuh kasih tentunya akan mendengar doa orang-orang teraniaya. Itu pandangan secara umum gitu. Nah, mari kita melihat ada hal kunci yang sering dilupakan orang, yaitu bahwa Tuhan mendengar doa orang benar. Jadi tidak ditulis Tuhan mendengar doa orang teraniaya, melainkan Tuhan mendengar doa orang benar. Jadi kalau Anda merasa dianiaya dan doa Anda tidak dengar, jangan-jangan Anda bukan orang benar. Ini juga nanti akan menuntun ke topik berikutnya yang lebih berat gitu ya, sebenarnya lebih unik dan berat. Apa itu? Mari terus saksikan. Jangan lupa subscribe, like, share juga. Kalau Anda juga punya pergumulan, punya penderitaan, punya penganiayaan yang Anda alami, silakan komen. Dan kalau Anda perlu bantuan, silakan hubungi kami. Tuhan yang hidup selalu bersama kita. Amin. Apakah doa orang teraniaya itu didengar Tuhan? Itu banyak pertanyaan yang muncul kepada saya juga, karena saya juga melayani konseling gitu ya. Jadi di antara banyak orang yang sedang menderita atau teraniaya, mereka memiliki memiliki banyak pertanyaan di dalam hati. Apakah mereka didengarkan ketika berdoa? Sedangkan faktanya mereka tetap menderita. Jadi orang-orang ini banyak curhat ya istilahnya. Jadi saya ngambil dari dua ayat di Perjanjian Baru yang mengutip Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama terambil dari Amsal 15 ayat 29, Perjanjian Baru terambil dari Yakobus 5 ayat 16. Di Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, akuilah kesalahan seorang akan yang lain, saling mendoakan ya supaya dapat disembuhkan. Jadi ada kasus di mana orang sakit karena dosa-dosanya. Kemudian Yakobus mengutip dari Amsal ini, doa orang yang benar ketika bekerja memiliki kekuatan yang besar. Atau dalam terjemahan lain, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, ini menarik gitu. Dari mana dia mengutip? Nah, ini dari Amsal 15 ayat 29 dikatakan, Adonai Tuhan itu jauh dari orang fasik. Jadi jauh dari orang fasik, tetapi dekat dengan doa orang benar. Di sini tidak ada kata doa orang teraniaya, tidak ada, doa orang menderita tidak ada, doa orang senang juga tidak ada. Jadi fokusnya kepada doa orang benar. Nah, di sini menggunakan konsep atau metode paralelisme. Jadi satu kalimat dibagi dalam dua anak kalimat. Yang pertama adalah jauh, yang kedua adalah dekat. Jadi mengkontraskan ya. Yang pertama, Tuhan jauh dengan orang bejat, orang fasik, tetapi dia dekat dengan doa orang benar. Jadi di sini menunjukkan bahwa yang menjadi persoalan bagi Tuhan bukan masalah penderitaanmu, juga bukan masalah kesenanganmu. Makanya sebenarnya tidak ada kebanggaan dari orang-orang yang Jadi ada orang penganut teologi kemiskinan, teologi penderitaan. Jadi begini, dia bangga kalau menderita. Jadi dia beranggapan ini saya dekat dengan Tuhan. Tidak ada ya seperti itu. Itu namanya doktrin sesat gitu. Salah, doktrin salah.
Yang benar adalah doa orang benar. Jadi kalau Anda bangga dengan penderitaan Anda, berarti Anda bersalah malahan. Yang benar adalah saya bangga, saya orang benar, saya menderita, itu karena Tuhan. Jadi alasannya Tuhan. Ada banyak orang yang menderita, tetapi mengira itu karena dirinya orang benar, padahal bukan. Dia melanggar hukum, terkena hukuman, dia merasa ini penderitaan dari Tuhan. Ya enggak, salah. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu taat dengan hukum. Kalau Anda melanggar hukum yang jelas-jelas tujuannya baik, berarti Anda bersalah gitu ya. Nah, di sini kita melihat ada dua kontras sekali gitu ya. Misalnya di dalam bahasa aslinya Raholt ini jauh ya. Jadi ini jauh. Ini jauh, ini wicked itu orang berdosa, orang yang jahat gitu ya, merasaim. Tapi dekat dengan tepilah itu doa, tepil. Sadikim, orang-orang benar. Jadi doa orang benar itu dikontraskan dengan orang-orang bejat, orang fasik, orang berdosa, orang berjahat punya kejahatan atau melakukan kejahatan. Jadi kalau Anda sedang merasa menderita, maka yang penting adalah diuji dulu Anda punya salah apa. Anda orang-orang benar, sadikim atau bukan. Kalau Anda bukan orang benar, kemudian Anda meratap-ratap gitu ya. Sama seperti Israel dibuang ke Babel, dijajah Babel, mereka meratap, kok kami orang terpilih, orang benar dibuang oleh Tuhan. Nah, disitulah mereka tidak tahu bahwa mereka bukan orang benar. Mereka berdosa gitu ya. Kenapa? Karena mereka menyembah Tuhan lain gitu. Maka mereka dianggap berdosa. Nah, dosa ini bisa dihubungkan dengan satu frase di Alkitab, itu namanya hutang dosa. Anda orang benar, Anda orang tertib, Anda orang yang taat hukum, tidak jaminan Anda tidak kena petaka. Itu fakta ya. Misalnya dalam kasus korupsi, Anda berusaha tertib, tapi karena sistemnya korup, Anda bisa kena. Dijadikan kambing hitam misalnya. Kan sering itu orang, bos-bosnya ya koruptornya aman, tidak kena. Tapi yang kena yang bawahan-bawahan. Karena misalnya dia pinjam nama. Gitu ya. Jadi Anda yang tanda tangan, yang makan uang bos Anda. Yang kena kalau diurus KPK misalnya, kena Anda. Gitu. Ini namanya hutang dosa. Anda berhutang lewat apa? Karena Anda terlibat secara hukum, legal ground Anda kena. Anda secara hukum kena. Nah, demikian juga dengan dosa. Ini hukum negara ya kalau koruptor ya. Dengan Tuhan juga begitu. Jadi kalau Anda punya hutang dosa, legal ground. Jadi secara hukum Tuhan itu Anda punya dosa, yang menikmati dosanya orang lain, tetapi yang kena hukuman Anda. Gitu. Nah, misalnya juga ini kalau orang tua Anda punya hutang, dia kan menikmati hutangnya kan banyak, misalnya 1 M misalnya hutang Anda, hutang bapak Anda. Kemudian beliau meninggal, tetapi siapa yang akan menanggung hutang? Tentunya keturunannya, itu secara hukum begitu. Kalau bapak Anda berdosa, siapa yang nanggung hutang? Ya anaknya. Makanya kalau dalam orang cari pesugihan gitu ya, yang nanggung siapa? Ya anak cucunya. Yang mati siapa? Anak cucunya. Bapaknya enak-enak makan, enak-enak jadi kaya. Anaknya ada yang gila, ada yang mati muda, ada yang dilimpahkan ke saudara, maksudnya keponakan, ada yang di apa istilahnya, ditumbalkan. Misalnya dia pengusaha bis misalnya, ditumbalkan siapa? Ya orang-orang di jalan. Itu contoh. Jadi jangan heran yang namanya dosa itu menghasilkan hutang, dan kalau Anda bukan pelaku dosanya, Anda tetap bayar hutang. Jadi kalau Anda merasa teraniaya, menderita, dan Anda merasa saya tidak bersalah, nah jangan-jangan itu bukan salah Anda, tapi salah leluhur Anda, salah dari orang lain, tetapi Anda yang harus bayar. Nah, gitu. Sama seperti negara ini, yang salah ngatur pejabat-pejabatnya, para pembesar, para negarawan, tapi yang bayar siapa? Ya rakyatnya. Itu. Jadi kalau Anda merasa teraniaya,
Silakan komen, silakan share, silakan like, silakan subscribe. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin.